Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Leo Siribere di Network and Security. Teman-teman, kita akan melanjutkan playlist untuk basic initial setup router OS versi 7 ya. Pada video yang terakhir kita sudah melakukan basic initial setup, di mana kita sudah melakukan konfigurasi IP untuk interface Ether 1. Lalu kita sudah melakukan konfigurasi default routing. Selanjutnya kita melakukan konfigurasi DNS server. Dan yang paling pertama kali kita lakukan adalah kita sudah melakukan perubahan hostname dari default menjadi R1. Baik, pada video tutorial kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, di mana agenda pada video tutorial kali ini kita akan membukakan akses internet untuk dua user komputer yang ada di belakang router ini, dan kita akan melakukan pengembangan konfigurasi yang sudah kita lakukan pada video tutorial di part 1. Nah, hasil yang kita lakukan pada video tutorial part 1, di mana router ini sudah bisa mengakses internet. Seperti yang terlihat, saya lakukan ping ke google.com. Ini hasilnya replay, artinya komputer ini sudah bisa mengakses internet. Di sini sudah bisa melakukan translasi FQDN atau domain. Dengan begitu berarti dia sudah bisa menjangkau internet. Baik, kita akan menambahkan address, di mana sesuai dengan topologi ada dua komputer ya, ada dua komputer atau dua user yang ada di belakang router ini. Kita akan membuat masing-masing user ini akan menggunakan segmen IP yang berbeda-beda, sehingga kita membutuhkan dua segmen IP yang akan kita tambahkan di interface Ether 2 dan interface Ether 3. Nah, kita akan melakukannya menggunakan aplikasi Winbox. Kita masuk ke menu IP, lalu kita masuk ke menu address. Nanti akan terbuka tabel seperti ini, tabel address list. Di sini ada tombol add, kita klik add dan kita tambahkan 172.16.1.254. Ini kita menggunakan IP/24 ya teman-teman. Meskipun usernya hanya satu untuk satu segmen ya, tapi tidak apa-apa. Nah, penggunaan IP ini sebenarnya bebas karena ini adalah IP private, tergantung planning network seperti apa yang akan teman-teman bangun. Jika membutuhkan banyak host, ya berarti bisa menggunakan /24. Nah, tapi dalam hal ini saya menggunakan IP/24, di mana jumlah host yang akan bisa digunakan adalah 254 host. Oke. Lalu interface-nya kita arahkan ke Ether 2. Kita apply. Lalu kita klik copy. Ini kita masukkan lagi satu blok IP untuk komputer yang kedua, 192.168.20.1 atau 254 juga /20.254/24. Ini kita arahkan ke interface Ether 3. Kita klik apply, lalu kita klik OK. Ini kita klik OK. Oke teman-teman, di sini sudah ada dua blok IP yang baru. Lalu selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi IP DHCP server. Ini kenapa kita lakukan, supaya user-user ini akan mendapatkan IP secara otomatis dari router. Karena ada dua segmen IP, segmen user, kita harus membuat dua buah DHCP server untuk masing-masing segmen user ini. Kita klik DHCP setup, lalu kita arahkan Ether 2. Ini kita akan membuat DHCP server untuk segmen ini. Kita klik next, lalu kita klik next lagi. Ini gateway-nya. Lalu kita klik next. Ini adalah range IP yang akan diberikan ke user. Tidak usah kita ubah, kita biarkan default. Ini kita klik next, lalu kita list time-nya default 30, nggak apa-apa, kita biarkan seperti ini, 30 menit. Kita klik next lagi. Oke, ini selesai. Lalu kita buat lagi DHCP server yang kedua. Kita klik
arahkan ke Ether 3. Kita klik next, 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 lalu kita next sampai selesai. Oke, ini sudah selesai kita lakukan. Jadi kita sudah melakukan penambahan IP address. Lalu kita juga sudah menambahkan DHCP server untuk 2 segmen user yang ada di belakang komputer ini. Sekarang kita akan coba masuk ke salah satu komputer yang ada di belakang router ini. Kita klik. Oke, kalau kita lihat dia masih dapat IP default ya. Karena kalau tidak salah komputer virtual ini di set IP-nya IP statik. Oh sorry, kenapa CMD ya? ncpa.cpl. Ini kita masuk dalam ke konfigurasi IP-nya. Nah ini dia di set IP statik secara default. Jadi ini kita kembalikan ke obtain. Untuk DNS-nya juga kita obtain. Kita klik OK. Kita klik OK. Lalu kita close. Ini kita public network saja. Kita close. Lalu ini kita close. Ini kita tunggu perubahannya. Sembari kita menunggu, kita klik kita buka CMD. Lalu kita IP config. Nah, teman-teman, kalau teman-teman lihat di sini komputer ini sudah mendapatkan IP 172.16.1.253. Ini adalah IP yang digenerate dari pool IP yang kita sudah buat. Ini gateway-nya. Kalau kita lihat IP pool, di sini ada pool IP untuk DHCP server untuk segmen user yang kedua ini, yang sebelah kiri. Nah, address yang paling atas itu adalah 16.1.253. Nah, ini adalah IP yang diterima oleh komputer ini. Dan kalau kita lihat lagi juga di IP DHCP server, lalu kita lihat masuk ke tab list. Nah, di sini kelihatan ada satu user yang mendapatkan IP aktif usernya 1.253 itu yang di-provide oleh DHCP1. DHCP1 itu adalah DHCP yang kita buat untuk segmen user yang sebelah kiri ini, user 2. Oke teman-teman ya. Sekarang coba kita lakukan pengetesan ke internet. Kita ping ke 888. Kita ping IP dulu. Oke, masih time out. Teman-teman tahu nggak kenapa ini masih time out? Ya, kenapa time out? Karena kita konfigurasi pada routernya ini masih belum lengkap. Masih belum lengkap. Kenapa belum? Apanya yang belum lengkap? Ya, jadi IP yang kita gunakan, tipe IP yang kita gunakan untuk segmen user yang ada di belakang router ini adalah IP private, di mana IP private ini tidak di-routing secara direct ke internet. Nah, itulah kenapa IP untuk user ini harus kita buatkan rule NAT-nya karena dia menggunakan IP private, tidak menggunakan IP public. Nah, teman-teman, apa itu NAT? NAT itu adalah Network Address Translation. Untuk penjelasannya, teman-teman bisa melihat video saya di channel ya, di channel ini ada video tentang penjelasan apa itu NAT. Ini saya carikan untuk teman-teman. Ini ada video ini di sini. Di sini saya sudah menjelaskan dengan detail bagaimana NAT itu bekerja, lalu apa itu NAT, dan saya juga memberikan ilustrasi-ilustrasi di video ini. Silakan ditonton saja ya teman-teman untuk penjelasan yang lebih detail. Nah, kita kembali. Jadi yang dibutuhkan di sini adalah kita harus menambahkan rule NAT. Oke teman-teman ya. Bagaimana kita melakukannya? Kita klik IP. Lalu kita masuk ke menu firewall, lalu di sini ada tab NAT. Nah, ada banyak teknik untuk melakukan NAT. Ada static NAT, ada destination NAT, ada source NAT ya. Ada masquerade gitu, ada banyak action yang akan kita lakukan, tetapi untuk chainnya sendiri ada 4, destination NAT, input, output, dan source NAT. Oke. Chain, source NAT. Lalu ini juga bisa kita
ini juga bisa kita define ya teman-teman. Kita juga bisa define untuk out interface-nya. Kita arahkan ini cocok, biasanya saya gunakan kalau ada sedang mengkonfigurasi router dengan dual connection. Misalnya koneksi ke internetnya itu tidak hanya satu. Jadi misalnya ada Ether 4, mungkin ini ke ISP2 gitu. Nah, ini bisa kita arahkan. Kita bisa membelokkan, misalnya user 2 dapat koneksi internet yang mengarah ke ISP2, user 3 itu hanya dapat koneksi internet dari ISP1. Itu bisa kita gunakan dengan memodifikasi out interface. Nah, itu ya teman-teman, tapi itu adalah konfigurasi NAT yang kita buat spesifik sekali. Nah, tapi karena di sini konteksnya adalah kita baru hanya punya satu koneksi internet, maka ini tidak usah kita buat konfigurasi NAT yang global saja. Setelah kita mendefine source NAT, lalu kita langsung masuk ke action. Di actionnya kita pilih masquerade saja. Nah, masquerade ini adalah proses NAT yang terjadi pada komputer ini itu akan diarahkan ke interface mana saja yang memiliki koneksi internet. Jadi dia akan, kalau misalnya ada dual connection, ya udah bisa saja user koneksi user 2 ini bisa akan keluar lewat ISP2, user 3 akan keluar lewat ISP1. Itu secara otomatis gitu, tidak bisa kita define gitu. Nah, ini kelebihan daripada masquerade. Oke, ini kita apply, lalu kita klik OK. Dan kemudian kita kembali lagi ke komputer user. Kita ulangi kembali ping ke 88. Nah, teman-teman bisa lihat ini sudah replay, dan kalau kita lihat di rule yang sudah kita buat, di sini paketnya sudah count. Oke, teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita coba melakukan tes ping ke Google. Nah, ini juga replay, dan kalau kita lihat di sini paketnya juga sedang count. Nah, coba kita disable ya. Kita disable dan kita coba lakukan tes ping kembali. Kita lihat hasilnya, dan ini juga sudah kemudian berubah menjadi request timeout. Kita ping ke google.com, sama. Ini juga request timeout. Oke. Jadi kalau teman-teman melakukan konfigurasi, kemudian konfigurasi untuk IP private ke arah klien, kemudian tidak bisa akses internet, coba cek apakah teman-teman sudah melakukan konfigurasi NAT dengan baik, dengan benar gitu. Karena kalau caranya pas, saya yakin pasti bisa seperti ini. Oke. Ini coba kita google.com. Oke, kita tunggu. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini kita sudah bisa mengakses search engine Google. Ini karena PC usernya sudah memiliki koneksi internet. Oke teman-teman, sekian saja dulu video tutorial ini. Seperti yang saya sampaikan bahwa dari awal kita sudah melakukan konfigurasi IP address. Ini saya summary. Kita sudah melakukan konfigurasi IP address untuk Ether 2 dan Ether 3, di mana Ether 2 untuk segmen user 2 dan Ether 3 ini adalah untuk segmen user 3. Nah, setelahnya kita juga melakukan konfigurasi DHCP server. Di sini ada 2 DHCP server yang secara otomatis juga menggenerate 2 IP pool. Ini IP pool. Nah, IP pool ini didapatkan dari mana? Ya, mengikuti dari segmen IP yang digunakan di interface Ether 2 dan Ether 3. Nah, lalu selanjutnya kita terakhir melakukan konfigurasi firewall NAT ya, network address translation untuk 2 segmen user ini. Dan karena kita menggunakan teknik masquerade di NAT-nya, maka rule ini akan berfungsi apabila nanti next kita akan menambahkan lagi segmen IP private yang lain. Jadi kalau kita sudah menambahkan IP private, akan menambahkan IP private berikutnya, misalnya untuk Ether 4 gitu, maka kita nggak perlu lagi melakukan NAT. Karena apa? Masquerade ini akan melakukan
translasi untuk semua segmen IP private yang ada di komputer ini. Gitu ya teman-teman. Oke, sekian saja untuk komputer 3. Saya pikir hasilnya akan sama. Nanti coba teman-teman tes sendiri untuk user 3. Nanti infokan di kolom komentar hasil yang teman-teman dapatkan untuk komputer user 3. Di next video kita akan belajar tentang routing. Lalu kita juga akan belajar tentang hal lainnya yang akan kita kembangkan dari konfigurasi yang sudah kita terapkan pada router ini. Ikuti terus channel ini dan seri video ini. Saya pikir ini akan menarik karena kita akan kupas tuntas semua fitur-fitur yang ada di router OS versi 7. Terima kasih, semoga video-video ini memberikan manfaat buat teman-teman. Salam teknologi dan sampai jumpa di video tutorial selanjutnya.